Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu lagi di channel Kelas Mengaji. Saya doakan kita semua selalu sehat, rezeki dilancarkan, dan kita semakin semangat untuk belajar mengaji Al-Quran ini. Baiklah, pada kali ini kita membahas tentang jenis ikhfa. Ikhfa ini pada dasarnya hanya ada dua, ikhfa hakiki dan ikhfa syafawi. Tetapi ikhfa hakiki ini ada lagi dibagikan atau terbagi kepada tiga: ikhfa aqrab, ikhfa ab'ad, dan yang ketiga ikhfa awsat. Ikhfa aqrab atau ada juga yang menyebutnya dengan ikhfa a'la, ikhfa ab'ad ada juga yang menyebutnya dengan ikhfa adna. Jadi untuk memahami semua pembagian ikhfa ini, kita akan coba bahaskan, kita akan coba jelaskan satu persatu. Kita mulai dari ikhfa hakiki dulu. Kalau kita lihat pengertian ikhfa hakiki adalah menyamarkan, samar, atau menyembunyikan, sembunyi. Apa yang disamarkan, apa yang disembunyikan, yaitunya bunyi nun mati atau tanwin apabila bertemu dengan hurufnya yang 15 ini. Ta, sa, jim, dal, zal, zai, sin, shim, sod, dot, to, zo, fa, qaf, kaf. Jadi ketika nun mati tanwin bertemu dengan hurufnya yang 15 ini, itu dibaca secara samar dan dibaca dengan dengung. Jadi untuk kita memahami menyamarkan ini, bacaan samar, bacaan sembunyi itu, maka ikhfa hakiki ini dibagi lagi kepada tiga. Yang pertama tadi adalah ikhfa aqrab. Apa huruf ikhfa aqrab? Yaitunya ta, to, da. Apa maksud dari ikhfa aqrab itu? Kalau kita lihat huruf nun, makhraj huruf nun adalah ujung lidah. Ujung lidah kita ini di bawah makhraj lam bertemu dengan langit-langit atas. Nah, ini kita lihat gambarnya. Nah, ini. Jadi, ini ujung lidah kita ini bertemu dengan langit-langit atas. Jadi kedudukan ta, to, da itu lebih dekat, lebih dekat dengan nun. Makanya disebut dengan ikhfa aqrab. Ikhfa aqrab karena ta, to, da dekat makhrajnya dengan huruf nun. Makanya disebut dengan ikhfa aqrab. Dan kita lihat contoh ini dalam surah Al-Baqarah ayat 25 ini. Di sini ada nun mati bertemu ta. Maka di sini kita baca secara ikhfa, secara samar. Dan kita dengungkan. Kita baca min tahtihal anhar. Min tahtihal anhar. Ini ikhfa aqrab karena makhraj ta ini dekat dengan huruf nun. Contoh untuk to ini dalam surah Al-Baqarah 164 ini. Tanwin bertemu to. Tanwin ini ada di dalamnya bunyi nun. Fidyatun. Fidyatun. Tun. Di ujungnya itu ada bunyi nun. Jadi dalam tanwin ada bunyi nun. Maka di sini ada makhraj nun. Dalam tanwin ada bunyi nun, maka di sini ada makhraj nun. Tanwin ini bertemu to. Jadi to ini dekat dengan makhraj nun tadi. Dekat dengan tempat keluar huruf nun. Maka ini disebut dengan ikhfa aqrab. Kita baca fidyatun ta'amu miskin. Fidyatun ta'amu miskin. Yang ketiga untuk dal ini dalam surah Al-Baqarah 22 ini. Nun mati bertemu da. Jadi da ini dekat makhrajnya dengan nun. Kita baca adada. Ini ikhfa aqrab. Untuk ketiga huruf ini dekat makhrajnya dengan huruf nun.
Yang kedua ikhfa abad, hurufnya yaitunya qa dengan ka. Qa dengan ka. Apa maksud ikhfa abad ini? Karena dua huruf ini jauh letaknya dari huruf nun. Ini huruf nun, ini qa dengan ka. Sangat jauh. Makanya nanti karena letaknya jauh dengan huruf nun, maka nanti untuk qa dengan ka ini menghasilkan bunyi nga, bunyi nge. Nah, nun mati bertemu qa. Qa jauh makhrajnya dari huruf nun, maka kita baca min qablik, min qablik. Nah, kenapa ada bunyi nga di situ? Karena makhraj qa ini jauh dari makhraj nun tadi. Nah, seperti yang kita lihat gambar tadi. Min qablik. Contoh untuk kaf ini dalam surah Al-Baqarah ayat 87 ini. Tanwin bertemu kaf. Jadi dalam tanwin ini ada bunyi nun, maka ketika kaf ini bertemu dengan tanwin, makhraj ka tadi kita lihat jauh dari huruf nun, maka di sini menghasilkan bunyi nga. Kita baca fa fariqan kadzabtum, fa fariqan kadzabtum. Qa dengan ka jauh makhrajnya dari huruf nun. Yang ketiga ikhfa ausat, hurufnya ini selain dari huruf yang 5 tadi. Ikhfa aqrab ada 3, ikhfa abad ada 2, dan selebihnya ada 10. Maka ini ikhfa ausat. Kenapa ikhfa ausat? Karena huruf yang 10 ini letaknya di tengah-tengah huruf nun. Ini dia. Mulai dari ini, dha, za, fa, fa, sa, zai, so, dha. Ja, shim, ya. Jadi di tengah-tengah huruf nun. Makanya ini disebut dengan ikhfa ausat. Kita lihat contoh yang pertama ini dalam surah Al-Baqarah ini. Nun mati bertemu sa. Sa huruf ikhfa, maka ini kita samarkan. Bil unsa, bil unsa. Selanjutnya ini dalam surah Al-Baqarah juga ini. Ada tanwin bertemu jah. Ini pun kita baca ikhfa secara samar. Mim musin janafa, musin janafa. Seterusnya untuk dzal ini dalam surah Al-Imran. Ada tanwin bertemu dha. Dha ini huruf ikhfa ausat, maka kita juga samarkan. Wallahu azizun dzuntiqam. Selanjutnya ini zai dalam surah Al-Baqarah. Ada nun mati bertemu zah. Jadi zai ini letaknya di tengah-tengah, maka zai ini masuk dalam kategori ikhfa ausat. Kita baca bima unzil, bima unzil. Selanjutnya untuk sin dalam surah Al-Imran ini. Ada tanwin bertemu sa. Huruf sa pun tadi makhrajnya adalah di tengah-tengah. Kita baca ila kalimatin sawa. Selanjutnya ini dalam surah Al-Baqarah ini. Ada nun mati bertemu syah. Ini ikhfa hakiki. Syah ini adalah masuk dalam ikhfa ausat, di tengah-tengah syahnya. Kita baca insyaallah. Selanjutnya ini dalam surah Al-Baqarah ini untuk huruf shad. Tanwin bertemu sa, ini ikhfa ausat. Kita baca innaha baqaratun safra. Selanjutnya dha dalam surah Al-Waqiah ini. Nun mati bertemu dha. Dha adalah ikhfa ausat, maka ini kita samarkan karena dha ini letaknya di tengah-tengah. Kita baca wa talhim mandud. Selanjutnya ini dha dalam surah Al-Baqarah ini. Ada nun mati bertemu dha. Dha ini pun letaknya tadi di tengah-tengah, maka ini ikhfa ausat. Kita baca wa antum tanzurun.
Yang terakhir untuk ikhfa ausat ini dalam surah Al-Baqarah fa. Ada tanwin bertemu fa. Ini ikhfa ausat karena fa letaknya di tengah-tengah. Kita baca maradun fazadahumullah. Ini untuk pembagian ikhfa hakiki. Yang sekarang kita masuk ikhfa yang kedua, yaitu ikhfa syafawi, yaitunya menyamarkan. Masih sama ya dengan ikhfa hakiki, masih sama-sama samar, masih sama-sama sembunyikan. Kapan? Ketika mim mati bertemu ba. Itu bedanya. Kalau ikhfa hakiki tadi hurufnya 15, tapi di situ tadi adalah nun mati atau tanwin. Kalau ikhfa syafawi mim mati saja. Mim mati bertemu ba. Dibaca dengan dengung. Kita lihat contoh ini dalam surah Ali Imran ayat 15 ini. Ada mim mati bertemu ba. Ini ikhfa syafawi, kita dengungkan. Ketika kita sebut huruf mim, kita sudah merasakan huruf ba. Kita baca A'unabbi'ukum bi khair. A'unabbi'ukum bi khair. Selanjutnya ini dalam surah Al-Imran ini ada mim mati bertemu ba. Ini kita baca samar dan dengung. Kita baca Ji'tukum bi ayah. Ji'tukum bi ayah. Jadi kesimpulannya adalah ikhfa hakiki hurufnya 15. Dan huruf yang 15 ini terbagi kepada 3. Ikhfa aqrab hurufnya ini 3. Ikhfa ab'ad hurufnya 2. Sedangkan ikhfa ausat hurufnya 10. Ikhfa aqrab tadi karena dekat dengan makhraj huruf nun. Ikhfa ab'ad karena jauh dari makhraj huruf nun. Sedangkan ikhfa ausat tadi adalah di tengah-tengah. Sedangkan ini ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi ini adalah mim mati. Mim mati bertemu dengan ba. Kalau ikhfa hakiki nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf yang 15 ini. Jadi itu saja, semoga kita bisa pahami. Kalau ada saran, pertanyaan, boleh komen di bawah. Silakan share kepada yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.